Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan perayaan Malam Paskah. Perayaan Malam Paskah dapat juga disebut dengan Vigili Paskah. Vigili berasal dari kata vigilis yang artinya berjaga-jaga atau bersiap-siap. Pada perayaan Malam Paskah ini, kita berjaga-jaga bersama Yesus, bersiap-siap menantikan kebangkitan Yesus dari kematian menuju kehidupan yang baru. Untuk itu, tata cara perayaan Malam Paskah dijalankan oleh Gereja Katolik, didasarkan pada Dekret Ad Vigiliam Paschalem tentang Vigili Paskah yang dikeluarkan oleh Paus Pius XII pada tahun 1951. Berdasarkan dekret tersebut, maka perayaan Malam Paskah dibagi atas 4 bagian. Pertama adalah upacara cahaya. Bagian pertama dari perayaan Malam Paskah adalah upacara cahaya dan mada pujian Paskah. Upacara cahaya sebaiknya dilakukan di luar gereja dalam kondisi gelap gulita. Saat upacara cahaya, imam memberkati api baru. Memberkati api baru dengan wiruk, kemudian memberkati lilin Paskah yang akan dinyalakan selama masa Paskah pada saat perayaan Ekaristi di gereja. Pada lilin Paskah itu, imam akan menusukkan dupa dengan tanda salib pada lambang alfa, omega, dan angka tahun di mana perayaan Malam Paskah itu dilaksanakan. Tindakan imam tersebut untuk menegaskan kepada umat bahwa Yesus adalah sang awal dan sang akhir, dan bahwa segala kemuliaan dan kekuasaan adalah milik Yesus sepanjang segala abad. Setelah itu, imam akan menancapkan 5 biji dupa di atas gambar salib yang dikelilingi lambang alfa, omega, dan angka tahun. Kelima biji dupa itu melambangkan 5 luka Yesus yang didapat saat ia disalib. Lilin Paskah yang telah dinyalakan kemudian akan diarak masuk oleh imam, diikuti oleh petugas lain ke dalam gereja. Selama perjalanan imam menuju altar, para misdinar akan membagi-bagikan api suci kepada umat, dan tidak adanya penerangan lain selain lilin Paskah. Pada saat perarakan ini, lilin akan 3 kali diangkat, di awal, di bagian belakang, di tengah, dan di depan altar, sambil menyanyikan Kristus Cahaya Dunia. Dan dijawab dengan nyanyian pula oleh umat, syukur kepada Allah, sambil berlutut. Lilin kita dinyalakan menggunakan api dari lilin Paskah, yang menjadi tanda bahwa kita adalah penerus karya Kristus di dunia ini. Imam atau diakon kemudian menyanyikan mada pujian Paskah atau exsultet. Bagian kedua adalah liturgi sabda. Pada bagian ini akan dibacakan sabda dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seluruh bacaan ini diselingi dengan mazmur dan doa singkat yang dipimpin oleh imam. Pada malam ini terdapat 9 bacaan pada liturgi sabda, yang terdiri dari 7 bacaan Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru, yakni 1 epistola dan 1 Injil. Pada bacaan Perjanjian Lama, di sini menceritakan kisah penyelamatan yang dimulai dari kisah penciptaan dunia hingga pewartaan janji keselamatan oleh para nabi. Ada 3 bacaan dari Perjanjian Lama yang wajib dibacakan, yaitu kisah penciptaan, kisah pengorbanan Ishak oleh Abraham, dan penyeberangan Laut Merah. Setelah itu, pada bagian ini juga Gloria dinyanyikan secara meriah sambil membunyikan lonceng yang dilakukan oleh misdinar. Sebelum menyanyikan Gloria, lilin altar dan lampu gereja dapat dinyalakan, sedangkan lilin umat yang tadi dinyalakan dapat dipadamkan. Bacaan setelah Gloria diambil dari surat Paulus kepada umat di Roma, atau kita sebut dengan bacaan epistola. Lalu Haleluya pada bait pengantar Injil yang dinyanyikan 3 kali. Haleluya ini dilakukan oleh imam atau diakon.
Teks bait pengantar Injilnya diambil dari Mazmur 117. Bagian ketiga dari perayaan ini adalah liturgi baptis. Liturgi baptis diawali dengan pemberkatan air yang ada dalam bejana baptis. Setelah itu dinyanyikan litani para kudus. Pada bagian ini lilin Paskah yang akan dicelupkan 3 kali ke dalam air diletakkan dalam bejana baptis. Pemberkatan air itu menjadi tanda pengudusan air suci yang dilakukan oleh Yesus sebagai Sang Pemberi hidup baru. Air yang telah dicelup lilin Paskah ini nanti akan digunakan untuk penerimaan sakramen baptis pada perayaan malam Paskah atau disimpan pada bejana baptis untuk keperluan penerimaan sakramen baptis pada lain hari. Air yang telah diberkati melalui pencelupan lilin akan dipercikan kepada umat yang hadir untuk mengingatkan kembali kehidupan baru yang telah diterima melalui baptis. Pemberkatan air suci diikuti dengan penerimaan sakramen baptis pada calon baptis jika ada. Upacara penerimaan sakramen baptis ini akan diikuti dengan pembaharuan janji baptis. Saat mengucapkan pembaharuan janji baptis ini, sekali lagi lilin yang dibawa umat dinyalakan menggunakan api yang berasal dari lilin Paskah. Pembaharuan janji baptis ini menjadi tanda kesiapsediaan kita untuk berbalik dari segala dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Liturgi baptis ini diakhiri dengan doa umat. Bagian keempat adalah liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi menjadi bagian akhir dari perayaan malam Paskah dan merupakan puncak dari keseluruhan liturgi Paskah. Pada bagian akhir dari liturgi Ekaristi malam Paskah, yang juga menutup keseluruhan rangkaian perayaan malam Paskah, adalah pemberian berkat meriah. Berkat meriah ini diberikan dengan cara dilakukan bersaut-sautan antara imam dan umat. Saudara-saudara yang terkasih, itu beberapa poin pokok yang menjadi katekesi kita pada perayaan Vigili Paskah ini. Saudara-saudari yang terkasih, kegelapan makam mengubur raga yang tak bernyawa, menghapus semua kebersamaan yang ada. Kegelapan yang datang karena dosa-dosa umat manusia, dosa kita semua. Kematian membuatnya diam dalam perut bumi adalah suatu kegelapan baru bagi manusia yang percaya kepadanya. Tak ada lagi guru yang mengajar, tak ada lagi penyembuh segala penyakit, tak ada lagi pemberi makan banyak orang, tak ada lagi yang berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berbuat baik, tak ada lagi yang membuat hati berkobar-kobar penuh sukacita. Rasa khawatir, ragu, cemas, dan takut menyelimuti para murid dan semua orang. Mereka kehilangan pegangan, kekuatan, dan kini, saudara-saudariku yang terkasih, kegelapan itu akan sirna oleh cahayanya. Cahaya Kristus yang bangkit membongkar kegelapan makam dan menyinari semua orang yang percaya. Cahayanya adalah cahaya bagi dunia dan membaharui kita untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah tidak meninggalkan kita. Untuk itu, mari kita letakkan kepercayaan kita kepadanya. Lepaskanlah keraguan dalam diri. Terimalah cahayanya dengan hati penuh sukacita. Baharuilah hidup kita dengan membongkar makam keraguan, kekhawatiran, dan kecemasan yang ada di dalam diri. Tuhan memberkati.